Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Zainal Kodrat, jurusan kesejahteraan sosial dengan NPM nomor pokok mahasiswa itu D1A015060. Pada kali ini saya diperkenankan atau membuat sebuah video yang berkaitan dengan advokasi dalam praktek bekerja sosial, dengan contohnya seperti ini untuk memenuhi kebutuhan was saya. Semoga ibu suka dengan video saya. Itu oke. Advokasi, yang saya pahami advokasi itu biasanya selalu melekat dengan yang namanya advokat atau para penegak hukum yang mendampingi kliennya, seperti itu merupakan yang selalu melekat dengan advokasi. Dan ternyata advokasi itu tidak hanya membela, tetapi juga mengemukakan atau memajukan serta menciptakan dan melakukan perubahan. Itu kata Topi Masang Ed pada tahun 2000. Dan juga advokasi itu kata Kacin pada tahun 1978 mengatakan bahwa advokasi sesungguhnya adalah termasuk yang merujuk kepada semua yang berbentuk aksi sosial, seperti itu. Serta advokasi itu adalah aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan tertentu, manakala mereka ditolak suatu lembaga atau sistem layanan dan mampu membantu menjelaskan layanan mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Itu kata Zastro. Itu merupakan definisi advokasi. Nah, di sini ada beberapa jenis advokasi dalam praktek pekerja sosial yang biasa ditemui. Itu kata Schneider pada tahun 2001. Jenis-jenis advokasi pekerja sosial itu, yang pertama itu advokasi klien atau advokasi individu. Selanjutnya itu ada advokasi masyarakat dan juga advokasi pembuat kebijakan, serta advokasi administrasi. Itu merupakan jenis-jenis advokasi menurut Schneider pada tahun 2001. Nah, di sini didefinisikan bahwa profesi pekerja sosial merupakan sebuah pendorong terjadinya perubahan yang berbentuk perubahan sosial, seperti itu, yang didasari dengan advokasi, melakukan pemecahan masalah dalam hubungan antar manusia dan pemberdayaan pembebasan orang untuk mencapai kesejahteraannya. Itu pada International Federation of Social Work pada tahun 2004. Itu merupakan definisi pekerja sosial. Nah, pekerja advokasi itu sudah, pekerja sosial itu sudah. Selanjutnya itu merupakan metodologi. Bagaimana secara advokasi dalam praktek pekerja sosial itu? Nah, di sini dibedakan menjadi dua bentuk, seperti itu. Merupakan yang pertama itu advokasi kasus. Kegiatan yang dilakukan seseorang atau individu pekerja sosial, maksudnya untuk membantu kliennya agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadinya diskriminasi terhadap klien dan klien tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Peksos pasti berbicara dan berargumen serta bernegosiasi atas nama individu kliennya. Itu jadi advokasi kasus ini advokasi klien, seperti itu, karena yang contohnya seperti ini,
Contohnya itu advokasi anak. Jadi anak itu terjadi diskriminasi dan juga kliennya tidak mampu menjangkau sumber yang ada. Di situ merupakan tugasnya seorang peksos yang itu dinamakan advokasi klien atau advokasi kasus, seperti itu. Yang selanjutnya itu advokasi kelas. Kelas ini merujuk pada kegiatan atas yang mengatasnamakan sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokusnya itu mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Peksos di sini biasanya tidak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai praktisi mandiri. Advokasi umum dilakukan melalui koalisi dengan kelompok organisasi yang mereka miliki. Di sini advokasi kelas, misalkan di suatu desa atau suatu daerah itu terjadi ketidak terpenuhinya hak-hak warga negara atau hak-hak mereka. Di sini pekerja sosial bisa melakukan mengatasnamakan kelompok-kelompok itu tertentu. Itu bahkan misalkan ada, kalau di Bengkulu itu ada petani sawit misalkan, hak seharusnya tanah itu milik petani itu, tapi diambil oleh pihak perusahaan yang punya kapasitas modal yang lebih, seperti itu. Dan juga berbagai macam kebijakan. Di sini strategi advokasi itu ada mikro itu individu, atau mezo itu menengah, dan makro itu secara luas. Jika berdasarkan aspeknya, tipe advokasi yang pertama itu kalau dia mikro itu advokasi kasus. Nah, seperti anak tadi. Nah, kalau mezo itu masyarakat lokal tadi, itu termasuk dalam advokasi kelas. Selanjutnya itu advokasi makro, itu merupakan settingnya. Sasaran atau klien ketika di mikro itu individu atau klien tadi, individu dan keluarga itu merupakan sasarannya. Selanjutnya ketika di mezo itu kelompok formal dan organisasi. Yang telah tadi misalkan yang kelompok formal dan organisasi ini masyarakatnya sudah dihimpun dan sudah memiliki struktur yang jelas seperti itu. Itu bisa dimasukkan di settingnya di mezo seperti itu. Dan juga masyarakat lokal dan nasional itu settingnya makro. Nah, jadi peran peksos itu sebagai di mikro itu advokasi kasusnya itu seperti apa sih? Nah, di sini sebagai broker atau penghubung. Nah, di mezonya ketika masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhannya tadi, hak-haknya yang terdapat tadi, ketika di settingnya mezo atau masyarakat lokal itu sebagai pemediator atau pemediasi dan penegosiasi mengenai hak-hak yang telah untuk memenuhi hak yang diangkatnya, seperti itu. Nah, ketika peran peksos di makro itu di tatanan aktivitas dan analisis kebijakan. Nah, ketika perancangan suatu kebijakan, ketika hak-hak warganya itu tidak terpenuhi, namun ketika pembuat kebijakan, di sini peran peksos di sini di makro itu untuk sebagai penganalisis kebijakan. Nah, tentu teknik itu untuk mikro penanganan dan teknik itu yang pertama itu manajemen kasus. Nah, supaya bisa melakukan advokasi kliennya tadi, sasarannya itu bisa
menghubungkan seperti, karena di sini di manajemen kasus-kasusnya seperti apa, seperti itu. Juga di jaring. Nah, ke jaring ini teknik untuk mezzo itu. Nah, selanjutnya itu setting makro dalam aspek teknik pekerja sosialnya itu aksi sosial dan analisis kebijakan kembali. Itu kata kuncinya proses. Tidak lepas pekerja sosial itu tidak lepas dari proses-prosesnya berlangsung untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, karena ini berkaitan dengan masyarakat, selalu berkelanjutan itu, dan selanjutnya itu aktivitasnya mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dirancang secara cermat. Nah, jadi walaupun advokasi itu banyak bentuknya, mandat dari pekerja sosial itu melakukan advokasi bersumber dari, pasti ada sumbernya yang. Nah, yang pertama itu pasti memegang kode etik pekerja sosial, pemahaman pekerja sosial tentang orang yang di lingkungannya, posisi sejarah advokasi dalam suatu praktek pekerjaan sosial, dan alasan pribadi untuk menjadi seorang advokasi eksklusif tadi, dan pengaruh badan sosial tempatnya pekerja sosial itu beraktivitas. Oke, mungkin itu saja. Lebih kurang mohon maaf ketika banyak kesalahan dalam pembuatan video kali ini Bu. Mungkin ini yang dapat saya pahami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.